Kita akan melanjutkan kuliah kita masih di sistem persamaan linier. Kali ini kita akan fokus membahas SPL dengan solusi tunggal. Kita perkenalkan metode Gauss-Jordan atau metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu adalah teknik untuk menyelesaikan SPL dengan ukuran berapapun. Jadi tidak terbatas dengan SPL yang mempunyai 2 atau 3 variabel, 2 atau 3 persamaan. Jadi di sini bisa n variabel ya, dan dengan n buah persamaan. Bisa seperti itu ya, berapapun tidak masalah. Nah, di sini kita akan melibatkan rangkaian-rangkaian operasi ya pada SPL tersebut, sehingga nanti ketika kita melakukan suatu operasi itu solusinya tidak akan berubah. Jadi dengan melakukan operasi tersebut solusinya masih tetap gitu ya. Nanti kita akan lakukan operasi-operasi tersebut sehingga bentuknya akan menjadi sebuah bentuk yang lebih sederhana dan kita bisa menentukan solusinya begitu ya dengan mudah. Nah, operasi ini gitu ya, operasi dari metode eliminasi Gauss-Jordan ini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah kita bisa menukar 2 buah persamaan. Ya, jadi persamaan pertama dan kedua bisa kita tukar. Ya pokoknya 2 buah persamaan kita bisa tukar gitu ya posisinya. Kemudian kita akan bisa juga menggantikan sebuah persamaan dengan kita mengalihkan persamaan tersebut dengan sebuah konstanta yang tidak nol. Sehingga dari situ kita akan mendapatkan persamaan yang baru ya. Dan yang ketiga, kita bisa menggantikan sebuah persamaan dengan menjumlahkannya dengan kelipatan kelipatan persamaan yang lain. Jadi persamaan pertama kita jumlahkan dengan 2 kalinya persamaan kedua. Bisa seperti itu ya. Jadi ini adalah operasi-operasi dalam metode eliminasi Gauss-Jordan. Dengan melakukan hal ini, ketiga hal ini, solusinya tidak akan berubah begitu ya. Setelah persamaannya berubah, solusinya tidak akan berubah gitu. Nah, sebagai contoh kita punya sebuah sistem persamaan dengan 3 variabel dan 3 persamaan ya. Oke, nah di sini pertama kali yang akan kita lakukan ya, kita akan membuat persamaan pertama ini si koefisiennya menjadi 1 si X-nya ya. Jadi persamaan pertama kita kalikan setengah. Ya, jadi sekarang persamaan pertama berubah jadi ini. Ya, semuanya kita kalikan setengah, ruas kiri ruas kanannya ya. Jadi persamaan ini. Jadi sekarang persamaannya menjadi X plus 2Y plus 3Z sama dengan 11. Kemudian persamaan 2 tetap, persamaan ketiga tetap ya. Yang berubah adalah persamaan pertama. Berikutnya setelah itu kita ingin setelah ini ya koefisien dari si X ini di persamaan pertama jadi 1, kita ingin di persamaan kedua ini jadi hilang. Ya, variabel X jadi hilang di persamaan kedua. Nah, persamaan pertamanya kan sekarang sudah berubah jadi ini ya. Biar ini 3X hilang harus diapakan? Ya, kita jumlahkan persamaan kedua dengan min 3 kali dari persamaan pertama. Persamaan pertamanya yang ini ya, karena sudah berubah ya. Nah, jadi persamaan yang kedua ini kita jumlahkan dengan min 3 kalinya persamaan pertama. Ya, sehingga kita punya 3X dikurangi, kita kalikan min 3 ya. Min 3X jadi 0 ya. X-nya jadi 0. Nah, kemudian ini yang Y-nya 8Y dikurangi dengan 6 ya, karena kan dikalikan min 3. Jadi 8Y dikurangi 6Y, hasilnya 2Y. Kemudian di sini 5Z ya dikurangi min 3 kali 3Z. Jadi min 9Z ya. Jadi 5Z kurangi 9Z, hasilnya min 4Z. Nah, kemudian konstantanya di sini 27 dikurangi 3 kali 11. 27 kurangi 33, hasilnya min 6. Jadi persamaan keduanya jadi ini ya. Sekarang sudah berubah persamaan keduanya ya. Oke. Nah, sama seperti persamaan kedua, persamaan ketiga kita ingin
hilangkan juga variabel X-nya. Sekarang kita kan sudah punya persamaan pertamanya yang ini persamaan kedua gitu ya. Nah, persamaan ketiga ingin dihilangkan min X-nya. Diapakan? Kita jumlahkan dengan persamaan pertama ya biar hilang ya. Ini kan X. Ini min X, jumlahin aja ya. Maka kita jumlahkan persamaan ketiga dengan persamaan pertama. Kita lihat ya. Oke, kembali ke sini ya. Persamaan ketiga dengan persamaan pertama jumlahkan. Min X dengan X jadi 0, hilang ya. Y dengan 2Y jadi 3Y gitu kan. 2Z dengan 3Z jadi 5Z. 2 dengan 11 jadi 13. Persamaan ketiga berubah jadi ini ya. Jadi 3Y plus 5Z sama dengan 13. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan kedua dengan persamaan ketiga hanya memuat variabel Y dan Z. Nah, di persamaan kedua kita akan buat duanya jadi 1 ini ya. Kita ingin variabel Y-nya ini koefisiennya 1. Jadi seperti langkah pertama ya. Nah, si persamaan kedua ini kita kalikan setengah. Sehingga nanti hasilnya jadi ini ya. Jadi Y min 2Z sama dengan min 3 gitu ya. Ups, maaf. Jadi kita punya Y min 2Z sama dengan min 3. Persamaan kedua yang baru ya. Nah, sekarang si persamaan ketiga ini kita ingin hilangkan Y-nya. Nah, kita kan sudah punya persamaan kedua yang baru ini ya. Nah, biar ini 3Y ini hilang, kita jumlahkan si persamaan ketiga ini dengan min 3 kalinya persamaan ke 2 ya. Seperti itu. Sehingga ini 3Y dikurangi 3Y hasilnya 0 ya. Terus 5Z ditambah 6Z ya. 5Z tambah 6Z jadi 11Z. 13 tambah 9 jadi 22. Ya, sekarang kita punya persamaan ketiga yang baru yang ini ya. Persamaan ketiga yang barunya yang itu. Nah, ini kita punya 11Z sama dengan 22. Kita ubah biar jadi 1 ininya ya. Kita kalikan persamaan ketiga dengan 1/11 supaya dapat Z sama dengan 2. Nah, setelah dapat Z sama dengan 2 ya, kita akan buat si persamaan kedua ini Z-nya 0 nih. Ya, dengan cara kita jumlahkan persamaan kedua yang persamaan kedua ya. Persamaan kedua ini dengan 2 kalinya persamaan ketiga. Ini persamaan ketiga yang baru. Ya, persamaan kedua kita kalikan dengan 2 kali persamaan ketiga. Sehingga ini Y, kemudian si min 2Z-nya hilang. Terus min 3 tambah 4 jadi 1. Ya, begitu. Nah, kita sekarang sudah punya persamaan ketiganya Z sama dengan 2. Persamaan keduanya adalah ini gitu ya. Sedangkan persamaan pertamanya masih yang mana tadi? Kita lihat ya. Persamaan pertamanya masih yang ini nih. Ya. Nah, ini kita akan hilangkan si 3Z-nya. Ya. Tadi kita punya Z sama dengan berapa tadi ya? Z sama dengan 2 kalau tidak salah. Nah, supaya ini hilang, persamaan pertama ini kita tambahkan dengan min 3 kali si persamaan 3 ya, gitu. Jadi persamaan pertamanya dijumlahkan dengan min 3 kali persamaan ketiga. Jadi di Z-nya hilang ya. Kemudian si konstantanya kita lihat tadi berapa? Konstantanya 11 ya. 11
dikurangi 6 ini ya, kan 2 kali min 3. Jadi hasilnya 5 ya. Jadi ini adalah persamaan pertama yang baru. Nah, kita akan menghilangkan ini ya. Tadi kita punya Y-nya sama dengan 1 kalau tidak salah tadi ya. Kita lihat, aduh maaf. Ya betul, Y-nya 1 ya. Jadi supaya ini hilang, jadi ini ya, kita tambahkan dengan min 2 kali persamaan kedua. Ini kan persamaan kedua ya. Jadi kita dapat X sama dengan 2Y-nya hilang ya. Terus 5 dikurangi, dijumlahkan dengan min 2 kali 1. Hasilnya 3. Jadi kita punya sekarang solusinya X sama dengan 3, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 2. Ya, seperti itu. Nah, dengan melakukan hal yang barusan ribet ya. Persamaan 1 diubah jadi ya begitulah. Ada X, ada Y, ada Z. Terlalu banyak variabel, kita kan melihatnya juga wah pusing, banyak variabelnya gitu ya. Kadang seperti itu rasanya. Nah, kita akan coba hilangkan penulisan variabel ini ya. Kita akan gunakan matriks, bantuan matriks gitu. Nah, kita perkenalkan yang namanya ini adalah matriks yang diperluas gitu ya. Nah, kita punya tadi ini contoh yang tadi ya, SPL yang tadi. Kita singkirkan variabel-variabelnya. Kita tuliskan dalam bentuk matriks jadi seperti ini ya. Koefisiennya 2, 4, 6. Jadi X, Y, Z-nya tidak kita tulis gitu ya. 385 min 1, 1, 2. Kemudian ini kita pisahkan dengan garis lurus gitu ya. Ini nggak harus putus-putus, garis lurus juga boleh. Konstantanya 22, 27, 2. Ya. Nah, matriks ini kita sebut sebagai matriks yang diperluas atau dalam bahasa Inggrisnya adalah augmented matrix ya. Seperti itu. Nah, kalau kita punya matriks ini saja ya, yang ruas kirinya saja gitu, yang sebelah kiri, ini kita sebut sebagai matriks koefisien. Kalau kita punya yang sebelah kanan saja, ini kita sebut sebagai matriks konstanta. Nah, dengan penggunaan matriks ini gitu ya, kita tidak perlu menuliskan variabel X, Y, dan Z. Jadi yang kita lihat hanyalah angka gitu ya. Nah, kita perkenalkan yang namanya matriks echelon baris reduksi. Oke, mungkin kalau cuma lihat ini saja apa gitu ya, agak bingung. Nanti kita di halaman berikutnya akan lihat contohnya ya. Nah, matriks echelon baris reduksi ini adalah matriks yang memenuhi keempat sifat berikut ya. Nah, sifat yang pertama adalah jika terdapat baris yang seluruh entry-nya 0, maka baris tersebut kita kelompokkan di paling bawah. Jadi kalau barisnya tuh 0 semua, ya taruhnya di paling bawah gitu ya. Kemudian kalau ada baris yang tidak semuanya 0, kita sebut baris tak 0 gitu ya. Kalau baris yang semuanya 0 itu namanya baris 0. Kalau yang tidak semuanya 0, setidaknya ada satu yang tidak 0 gitu ya. Nah, itu kita sebut baris tak 0. Nah, kalau dia baris tak 0, maka entry yang paling kiri tak 0 itu harus 1. Sebagai contoh begini ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, ini di baris pertama, ini kan dia bukan baris 0 ya. Entry tak 0 paling kirinya adalah dia kan, dia di sebelah, dia udah paling kiri gitu. Dan dia tidak 0, ya dia harus 1. Kalau baris kedua kita lihat di situ ini ya, apa namanya? Paling kiri 0, kita bergeser ke kanan. Nah, ini yang kedua dia tidak 0 dan lihat dia 1 gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ini yang bawah juga sama ya. Paling yang
paling kirinya 0. Ya, cuekin aja. Kita lihat yang berikutnya tidak 0 dan dia 1. Oh, betul. Memenuhi syarat nomor 2 gitu ya. Nah, si 1 ini gitu ya, unsur tak 0 paling kiri yang berupa 1 ini kita sebut sebagai satu utama. Ya, begitu. Kemudian syarat yang ketiga, pada sebarang 2 baris tak 0, kalau kita ambil 2 buah baris tak 0, satu utamanya itu makin bawah dia harus makin ke kanan. Ya, contoh yang matriks ini tidak memenuhi syarat. Ketika dari matriks baris pertama ke baris kedua, betul ya, semakin bawah semakin ke kanan satu utamanya. Tapi ketika dari baris kedua ke baris ketiga, tidak menjadi lebih kanan ya, malah sejajar. Jadi ini tidak memenuhi syarat nomor 3 ya. Gitu, karena dari baris 2 ke baris 3 ternyata tidak bergeser ke kanan satu utamanya ya. Nah, sebetulnya bergesernya juga boleh aja sih loncat gitu ya. Misalkan seperti ini ya. Jadi tidak harus tepat sebelah kanannya banget gitu. Boleh agak jauh juga, yang penting makin bawah makin kanan, begitu ya. Nah, kalau ada kolom yang memuat satu utama, maka entry lainnya harus 0. Kita lihat untuk contoh yang salah tadi ya. Nah, ini kan satu utamanya ini ya. Yang kolom pertama betul ya, dia 0, yang lainnya 0. Kemudian ini memuat satu utama. Tapi ternyata ini tidak 0 gitu ya. Ada satu utama tapi harusnya yang lainnya 0, ini enggak. Ya, dia tidak memenuhi syarat nomor 4 juga. Ya. Nah, kalau yang contoh yang kanannya ya, yang ini satu utamanya, lihat di sini, yang ini kolom pertama ini, yang lainnya 0, betul ya. Nah, ini satu utama, di kolom ini yang unsur lainnya ada ini ya. Ya, ini tidak memenuhi syarat gitu. Ya. Nah, ini kalau sebuah matriks memenuhi keempat syarat ini, maka kita sebut dia sebagai matriks eselon baris reduksi. Kalau hanya 3 sifat saja disebut sebagai matriks eselon baris. Maaf, itu kehalangi ya. Matriks eselon baris saja ya, kalau nomor 4-nya tidak terpenuhi. Nah, kita lihat ke contoh ya. Untuk yang pertama, kita lihat syaratnya ya. Katanya, maaf. Kalau ada baris 0, tidak ada baris 0, aman. Ya, syarat nomor 1 secara default terpenuhi ya, karena dia tidak ada baris 0, jadi aman. Nomor 1 terpenuhi ya. Kan jika ada, kalau ini kan kebetulan tidak ada. Nah, syarat kedua, jika entry suatu baris tidak semuanya 0, maka entry tak 0 paling kiri pada baris tersebut adalah 1. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga bukan 0. Kita tinjau baris pertama. Unsur paling kiri tak 0-nya adalah ini, yang baris pertama. Betul ya, 1. Terus yang baris kedua, unsur paling kiri tak 0. Paling kiri 0. Ke kanan kalau gitu. Tidak 0. Tapi 1. Oke, memenuhi syarat ya. Sekarang yang ketiga. Baris ketiga, ini 0, geser. 0 lagi, geser lagi. Ini tidak 0, tapi 1. Memenuhi syarat ya. Jadi untuk matriks pertama, dia memenuhi syarat nomor 2 ya. Oke, nah kemudian syarat ketiga, satu utamanya semakin ke bawah harus semakin kanan. Kita lihat ini. Iya betul ya, makin ke kanan. Jadi nomor 3 dia sudah memenuhi ya. Kemudian yang keempat, pada setiap kolom yang memuat satu utama, entry lainnya 0. Ini satu utamanya ya, entry lainnya 0, betul ya. Ada satu utama, entry lainnya 0. Ada satu utama, entry lainnya 0. Oke, yang nomor 1 berarti matriks eselon baris reduksi ya.
Oke, saya pilih contoh yang satunya lagi deh. Oke, yang ini. Contoh yang ini ya, matriks nomor 4 ya. Di sini syarat pertama katanya kalau ada baris 0, tidak ada baris 0 aman. Kemudian unsur tak 0 paling kirinya adalah 1. Baris pertama 0, geser kanan, oh tidak 0. Tapi 1 ya, oke memenuhi syarat. Baris kedua, ini tak 0, paling kiri tak 0 ya, tapi 1. Oh oke, memenuhi syarat. Baris ketiga ini 0, geser. 0, oke geser. Ini tidak 0, tapi 1. Memenuhi syarat nomor 2 ya. Syarat ketiga adalah semakin bawah, satu utamanya semakin kiri. Kita lihat, ini ke kanan, semakin kanan, maaf ya, semakin bawah semakin kanan. Ini malah ke kiri. Jadi ini tidak memenuhi syarat nomor 3. Ya, oke. Sisanya kalian coba sendiri ya. Oke. Nah, tadi di awal kita sudah mencoba metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan SPL. Nah, tadi kan cukup repot ya, gitu. Nah, kita akan mengadaptasi eliminasi Gauss-Jordan itu dengan menggunakan matriks, gitu ya. Nah, operasinya juga kita adaptasi, gitu. Kalau tadi kita menukarkan persamaan, sekarang kita menukarkan dua buah baris. Terus yang tadi mengganti suatu baris dengan mengalihkannya dengan konstanta tak 0, si persamaannya ya. Kalau tadi persamaan, ini baris. Jadi mengganti suatu baris dengan perkalian baris tersebut dengan konstanta tak 0. Dan yang ketiga, mengganti suatu baris dengan jumlah baris tersebut dengan kelipatan baris lain ya. Notasinya, misalkan RI menotasikan baris ke I dari suatu matriks gitu. Jadi kalau baris 1 berarti R1, baris 2 R2 gitu ya. Nah, operasi yang pertama kalau notasinya seperti itu, RI tukar dengan RJ. Jadinya baris ke I tukar dengan baris ke J. Yang kedua seperti itu artinya baris ke I kita ganti dengan baris ke I dikalikan konstanta C gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah baris ke I ditambah dengan A kali baris ke J. Dan yang ininya, yang baris ke I-nya ini nggak dikalikan apapun ya. Biasanya suka banyak yang salah, si baris si ininya, yang ininya ya dikalikan dengan suatu konstanta, min 1 atau yang lainnya. Jangan dilakukan ya. Nah, kita akan coba selesaikan SPLI dengan eliminasi Gauss-Jordan supaya lebih kebayang ya. Nah, kita pertama-tama akan tentukan dulu matriks yang diperluasnya, augmented matriksnya seperti ini. Oke. Kemudian di sini ya kita tulis ulang. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita buat ujung paling kiri kiri atas ini menjadi satu utama. Ya. Bisa dikalikan sepertiga jadi satu kan. Nah, kebetulan di sini ada baris ketiga ini dia nilainya 1 nih, entry-nya. Ya, bagaimana kalau kita tukarkan saja? Kita tukarkan baris pertama dengan baris ketiga. Lihat ya, baris pertama jadi ini. Yang baris kedua tetap, yang ketiga jadi ini ya, bertukar ya. Gitu. Nah, ini sudah jadi satu utama nih. Tugas kita selanjutnya adalah membuat yang di bawah si satu utama ini 0. Ini kita akan buat jadi 0 min 2-nya. Caranya adalah si min 2 ini biar jadi 0 harus tambah 2 kan? Makanya si baris kedua ini kita tambahkan dengan 2 kali baris pertama ya. Karena ini kan 1. Jadi min 2 tambah 2 kalinya 1 biar jadi 0 kan? Oke. Kita hitung. Tadi min 2 tambah 2 kali 1, 0 ya.
Nah, jangan cuma ini aja yang berubah, semuanya ya, di baris 2 berubah semua. Nah, ini 2 ditambah 2 kali 2, ya. Hasilnya 6. Terus 1 ditambah 2 kali min 3. Hasilnya min 5. Terus 3 ditambah 2 kali 8, 2 kali 8. 3 tambah 16, hasilnya 19. Ya. Nah, ini sudah jadi 0. Berikutnya yang akan kita jadikan 0 adalah yang 3 ini ya. Oke. Jadi biar jadi 0 harus dikurangi 3 ya. Makanya di sini R3 baris ketiga kita kurangi dengan 3 kali si 1 ini ya, baris pertama. Oke, nah baris pertama dan kedua tidak berubah. Baris ketiga yang berubah ya. Jadi 3 dikurangi min 3, dikurangi 3 hasilnya 0. Terus min 2 dikurangi 3 kali 2, hasilnya min 8. 8 dikali min 3 kali min 3, hasilnya 8 tambah 9, 17 ya. Terus 9 ini dikurangi 3 kali 8. 9 kurangi 24. Hasilnya min 15 ya. Nah, ini aman ya, di bawah 1 utama sudah 0 semua nih. Berikutnya kita turun ya. Ini sudah jadi 1 utama. Tugas kita berikutnya membuat ini jadi 1 utama. Ya. Biar jadi 1 gimana ya? Kalikan 1/6 deh ya. Biar jadi 1. Jadi baris kedua kita kalikan dengan 1/6. Hasilnya ya baris pertama tetap, baris ketiga tetap, baris kedua jadi 0, 1, min 5/6, 19/6. Ya, nah setelah ini jadi 1, tugas kita berikutnya adalah membuat bawahnya jadi 0. Biar min 8 jadi 0 harus tambah 8 kan? Makanya R3 ditambah 8 kalinya R2, karena di sini kan 1 ya R2-nya ya. Oke, yang baris pertama dan baris kedua tetap, baris ketiganya jadi min 8 tambah 1 kali 8, 0. 17 ditambah 8 kali min 5/6, 31/6. Ya, coba kalau nggak percaya ya. Terus min 15 tambah 8 dikali 19/6. Hasilnya 31/3 ya, kalau nggak percaya coba hitung sendiri. Ya. Nah, ini sudah jadi 0 ya di bawah 1 ya. Di bawah 1 utama sudah jadi 0. Kita turun lagi. Tugas kita sekarang adalah membuat ini jadi 0. Oke. Biar jadi 1. Jadi 1 utama ya. Oke. Jadi 1 utama ya udah kalikan aja 3/31 ya. Jadi baris ketiga kita kalikan 3/31. Sehingga ini jadi 1, ini juga jadi 1 ya. Nah, kita sudah punya 1 utama di situ, sudah tidak bisa ke bawah ya. Nah, sekarang tugas kita membuat atasnya jadi 0. Ya, jadi kita R2 ini mau jadi 0 gitu ya, min 5/6 biar jadi 0 harus ditambah 5/6 kan. Jadi R2 kita tambahkan 5/6 R3. Ya, jadi baris 1 sama 3 tidak berubah. Ini 1, ini 0 ya nggak berubah ya. Terus min 5/6 tambah 5/6 jadi 0. 19/6 tambah 5/6, 24/6, 4. Ya. Ini sudah 0. Nah. Sekarang kita buat min 3 jadi 0. Ya. Biar ini jadi 0 kan harus tambah 3 ya. Jadi makanya baris pertama harus ditambah 3 kali baris ketiga ya. Jadilah seperti ini. Terus langkah terakhir kita buat ini jadi 0. Jadi kita jumlahkan R1 dengan min 2 kali R2 ya. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, ini sudah enak ya. Ini kan
kolom pertama ini miliknya si X ya, variabel X. Ini kolom kedua ini merupakan koefisien dari variabel Y, dan yang ketiga variabel Z. Dari baris pertama kita peroleh X sama dengan 3. Dari baris kedua kita peroleh Y sama dengan 4. Dari baris ketiga kita peroleh Z sama dengan 1. Jadi kita sudah mendapatkan solusi dari SPL tersebut ya. Nah, berikutnya ini contoh aplikasi. Dari soal cerita ini bentuklah menjadi SPL ya. Kemudian selesaikan dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.